Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman media, pada kesempatan malam hari ini saya didampingi oleh Direktur PJL Kementerian Kehutanan, kemudian perwakilan dari BPBD Provinsi NTB, BPBD Kabupaten Lombok Timur, Kops Brimob Polri, Sat Brimob Polda NTB, dan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya akan sampaikan perkembangan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bersama-sama dengan tim SAR gabungan dalam operasi evakuasi korban warga negara Brasil atas nama Juliana. Perkembangan saya sampaikan bahwa pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli, dan itu menjadi alternatif pertama. Ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan perjalanan dari pos Pelawangan Sembalun ini menuju pos yang ada di kita ini memakan waktu kira-kira 6 jam. Tapi alhamdulillah dari komunikasi kita bahwa rencana kita mengangkat korban yang dari kedalaman 600 yang direncanakan mungkin memakan waktu bisa lebih dari 6 jam, ternyata dengan dukungan dari tim gabungan ternyata bisa lebih cepat. Begitu juga perjalanan pada saat kita monitor dengan komunikasi yang ada, ternyata perjalanan juga bisa mungkin maju kira-kira 1 jaman. Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian nanti rencana korban akhirnya kita menggunakan transportasi jalan darat untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang kedua saya sampaikan bahwa saya didampingi seluruh tim yang ada di sini telah berinteraksi, komunikasi dengan pihak keluarga, difasilitasi dari pihak embassy atau dari kedutaan. Kita sampaikan mulai dari kegiatan yang kita laksanakan, kemudian kita presentasikan tahapan-tahapan kegiatan yang kita laksanakan sebagai tanggung jawab moral dari pemerintahan terhadap korban warga negara asing tersebut. Dan dari pihak keluarga, alhamdulillah, yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita. Kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan, barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan. Dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi, karena memang mungkin tidak selamanya sama dari
apa yang diperkirakan oleh mungkin masyarakat yang mungkin tidak tahu persis situasi yang ada di sini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari teman-teman bisa ikut monitor, mungkin tidak lama lagi ambulan mungkin bisa akan tiba di posko dan nanti kita sama-sama akan lepas menuju ke rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Setiap kegiatan pasti kita awali dengan persiapan, kemudian rapat koordinasi, sampai pada saat nanti begitu selesai operasi, pasti kita akan laksanakan evaluasi. Dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan, sebenarnya saya sendiri, karena tahu persis, yang pertama bahwa proses evakuasi pada saat terjadi kedaruratan di ketinggian dan juga di kedalaman, artinya di jurang, effortnya mungkin tidak sama seperti yang ada di permukaan dengan ketinggian yang rata. Jadi kita tahu persis bagaimana sinergitas yang dilaksanakan dari Basarnas dengan seluruh tim potensi, dan menurut saya itu adalah hal yang perlu kita berikan apresiasi. Namun tidak menutup kemungkinan nanti pada saat kita evaluasi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita lakukan. Mulai dari contoh, mungkin kita dari kejadian ini kita bisa melaksanakan latihan-latihan, dan juga mungkin di semua titik-titik mungkin perlu ada Oke.